Kisah tragis yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Cerita ini berasal dari kota Pasuruan, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugulor, Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Ada seorang pria yang mempunyai watak iri hati dan dengki kepada tetangganya sendiri. Pria ini bernama Muji Slamet. Kita panggil saja Muji. Ia berusia 40 tahun. Muji tinggal bersama istrinya yang tidak disebutkan identitasnya. Ia mempunyai warung sembako yang menjadi sumber mata pencahariannya. Lokasi warung sembakonya tepat di pekarangan rumah Muji. Sikap Muji yang dikenal ramah membuat toko sembakonya ramai dikunjungi tetangga sekitar. Singkat cerita, suatu hari ada toko sembako baru yang mulai beroperasi di sekitar lingkungan toko sembako Muji. Kemudian, Muji yang mengetahui hal tersebut merasa tidak senang, karena saat itu ia mulai memiliki kompetitor dalam usahanya. Pemilik toko itu bernama Kosidah. Usianya 54 tahun dan sudah memiliki 2 buah hati. Ia adalah seorang janda karena suaminya sudah meninggal dunia. Pada awalnya, ia memulai bisnis sembako di pekarangan rumahnya, bermodalkan dari uang tabungannya yang ia kumpulkan sejak lama. Ia pun merenovasi rumah agar muat untuk toko dan tempat tinggalnya. Bangunannya disekat menjadi 2 bagian, halaman depan untuk toko dan belakangnya untuk rumah pribadi. Kosidah menjual barang dengan kualitas yang bagus, tetapi dengan harga yang terjangkau. Sikapnya yang ulet dalam menjalankan bisnis membuat Kosidah jadi cerminan kedua buah hatinya. Kosidah merupakan sosok yang pekerja keras, ramah, dan suka membantu orang sekitarnya. Kosidah selalu menasehati putra-putrinya agar selalu bersikap positif. Buah hatinya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Putri pertamanya bernama Husnul Khotimah. Dia sosok yang sangat ramah, baik hati, dan tidak suka mencari masalah. Lalu, putra bungsunya bernama Ahmad Fauzi Ferdiansyah, yang usianya 13 tahun. Ia sekolah di SMPN 1 Pasuruan. Fauzi dikenal sebagai anak yang penurut, rajin beribadah, pandai, dan suka menolong. Fauzi juga mempunyai kebiasaan baik. Seusai pulang sekolah, ia langsung menjaga toko hingga tutup. Seringkali Fauzi memanfaatkan waktu luangnya yang singkat untuk belajar di dalam toko. Fauzi merasa ibunya harus ada yang membantu karena ia melihat ibunya selama ini sudah banting tulang menghidupi keluarga kecilnya ini. Selama menjalani bisnisnya, Kosidah merasa aman-aman saja, berjalan dengan lancar. Namun, tanpa disangka, ada yang tidak suka dengan bisnisnya. Sosok yang tidak suka dengan Kosidah bernama Muji. Kebetulan sekali, ketika Muji bertemu Kosidah, ia terlihat sekali bermuka dua. Muji sangat ramah dan baik bila di depan Kosidah, tetapi bila di belakang Kosidah, ia seringkali mencemuh Kosidah. Bahkan, Muji sampai membuat berita palsu kalau bisnis Kosidah menggunakan penglaris dari dukun agar tokonya ramai terus, sedangkan toko Muji selalu sepi. Tetapi, berita itu tidak dihiraukan oleh Kosidah, karena Kosidah tahu gosip tersebut tidaklah benar. Ia tetap fokus untuk menjalankan toko sembakonya agar selalu berjalan dengan lancar. Karena Kosidah tidak tersinggung, Muji pun kesal. Ia terus mencari cara agar warungnya ramai. Pada suatu hari, terdengar suara tawa di sekitar rumah Kosidah. Ternyata, toko Kosidah sedang ramai pengunjung. Tibalah Muji melihat situasi itu, hati ia pun terbakar. Rasa irinya sudah memuncak. Ia melihat para tetangga membawa plastik belanjaan dari toko Kosidah. Muji pun berpikir, padahal ia menjual produk yang sama, kenapa para tetangga suka sekali belanja di toko Kosidah? Faktanya, harga dan kualitas produk di toko Kosidah
lebih baik dibandingkan toko Muji. Tak lupa pula, dia sering memberikan informasi produk yang cocok untuk kebutuhan pelanggannya. Ia juga sering memberikan diskon untuk pelanggan setianya. Hal ini pun membuat para pelanggan senang bila berbelanja di toko Qasidah. Lain halnya belanja di warung Muji, terkadang barangnya tidak lengkap. Ditambah pula, ada barang yang sudah lama tetapi masih saja dijual. Karena hal itu, warungnya pun menjadi sepi. Warung Muji juga sangat berantakan dan terkesan kumuh. Tetapi, Muji tidak menyadari kekurangan dari kualitas warungnya itu. Seharusnya ia belajar dari Qasidah bagaimana cara mengelola bisnis dengan baik. Padahal, bisa saja ia meminta saran kepada Qasidah. Apalah daya, rasa emosional Muji sudah memuncak. Ia semakin marah, kesal, iri, dendam, dan benci terhadap Qasidah. Ia pun berencana akan menghancurkan bisnis serta menghabisi Qasidah. Muji akan mengambil semua harta benda milik Qasidah. Ia merasa harta tersebut adalah miliknya. Lalu ia melihat situasi dan kondisi sekitar toko Qasidah. Ternyata saat itu tokonya sedang ramai pelanggan. Muji pun mulai berpikir kembali bagaimana caranya untuk menghabisi Qasidah. Kemudian, pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023, pukul 9 pagi, Muji berencana untuk menghabisi Qasidah serta buah hatinya. Ia mulai melihat situasi sekelilingnya dan ternyata sudah aman. Setelah situasi keadaan rumah Qasidah aman, ia mulai berjalan menyusuri rumah Qasidah. Saat itu, keadaan di sekitar rumah Qasidah sangatlah sepi. Muji mulai mengintip-intip apakah Qasidah ada di rumah dan memastikan sekali lagi apakah ada tetangga yang melihatnya atau tidak. Setelah situasi aman, Muji langsung memanjat pagar rumah Qasidah dan mencari Qasidah ke arah toko. Akhirnya Muji menemukan Qasidah yang sedang sibuk mengecek barang dagangannya sebelum ia membuka toko. Karena pada saat itu, Fauzi yang biasanya menjaga toko sedang bermain bersama temannya. Tiba-tiba Muji muncul dengan ekspresi raut muka yang sangat menakutkan sambil membawa benda tumpul. Qasidah pun kaget dan merasa ada yang tidak wajar dari gerakan Muji. Lalu, ia mulai berkata kepada Muji, kurang lebih seperti ini. Pak Muji, ada apa kamu tiba-tiba muncul? Kan toko saya belum buka, jangan macam-macam ya kamu. Ucap Qasidah yang berusaha teriak agar bisa terdengar oleh tetangga sekitar. Enggak usah teriak-teriak, tetangga di sini tidak ada yang peduli sama kamu Jalang. Ucap Muji yang langsung memaki Qasidah. Qasidah pun berusaha menghindar dari Muji dan berjalan mundur ke arah pintu belakang yang akan langsung menembus ke rumahnya. Kemudian Muji mengancam Qasidah. Ia berkata, kurang lebih seperti ini. Sini kamu, jangan kebanyakan bicara, akan saya hantam kamu sekarang. Muji pun langsung mengejar dan memukul Qasidah beberapa kali menggunakan benda tumpul yang ia bawa. Qasidah berusaha melindungi diri, namun apalah daya, ia sudah terkulai lemas. Setelah itu Muji langsung menyekap Qasidah, lalu mengikat tangan dan leher memakai selendang. Ketika selendang sudah di bagian leher, Muji langsung menariknya dengan kencang sampai Qasidah menjadi kejang-kejang. Namun apalah daya, Qasidah tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Tidak lama kemudian, Qasidah pun sudah tidak bernafas lagi. Lalu, Muji memeriksa keadaan Qasidah. Ternyata Qasidah sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu Muji memindahkan jasad Qasidah ke dalam. Saat ia sedang menyeret jasad Qasidah, tak sengaja Muji melihat foto keluarga Qasidah. Ia menatap satu persatu foto putra dan putri Qasidah. Tanpa basa-basi, dia langsung menjadikan buah hati Qasidah sebagai target selanjutnya. Karena Muji tahu,
Kegiatan Fauzi saat ini pasti sedang berada di masjid, maka langsung saja Muji pergi ke masjid. Benar adanya, Fauzi sedang berada di pekarangan masjid. Muji langsung menyeret paksa Fauzi. Ia pun berusaha melawan, namun tak bisa. Muji membawanya ke rumah Qasidah. Tanpa basa-basi, Muji langsung memukul Fauzi dengan benda tumpul. Fauzi dipukul berkali-kali sampai ia lemas tak berdaya. Kepala Fauzi sampai mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak. Pada saat itu Fauzi sempat meminta pertolongan, namun tidak ada yang mendengar teriakannya itu. Kemudian tangannya diikat dan lehernya pun ditarik menggunakan selendang sampai ia kehilangan nafas. Lalu jasad Fauzi dipindahkan yang berdampingan dengan jasad ibunya. Di sisi lain, kakaknya Fauzi yang bernama Husnul ternyata mengintip dari pintu kamar. Saat itu, ia melihat Muji sedang menyeret jasad adiknya yang bersimbah cairan merah ke arah ruang tamu. Lalu, Husnul mulai mencari di mana ibunya. Ia pun melihat kondisi ibunya yang sudah tidak bernyawa lagi. Saat itu, Husnul sangat ketakutan dengan kejadian yang ia saksikan. Bingung harus melakukan apa, ia langsung menghubungi kekasihnya untuk minta tolong. Saat sedang menelpon kekasihnya, Muji mendengar suara tersebut. Ia mulai mencari dan mendekati sumber suara tersebut. Muji langsung berpikir bahwa suara itu berasal dari Husnul. Dan benar saja, Husnul sedang di dalam kamarnya dengan raut muka yang ketakutan. Muji dengan bengisnya langsung mengeksekusi target terakhir, yaitu Husnul. Dengan penuh ketakutan, Husnul langsung mendorong Muji dan lari dari hadapannya. Tak mau kalah, Muji berusaha mengejar Husnul, hingga akhirnya ia berhasil menangkap Husnul. Tanpa ragu, Muji langsung mencekik dan memukul Husnul dengan benda tumpul yang ia bawa. Hebatnya, Husnul mempunyai tenaga yang sangat kuat. Ia tidak mudah pingsan, sehingga ia bisa melawan Muji. Husnul berteriak minta tolong, karena tadi ia sedang menelpon kekasihnya. Langsung saja kekasihnya menuju rumah Husnul. Sesampainya ia di rumah Husnul, kekasihnya langsung berteriak minta tolong ke warga. Seketika warga langsung menghampiri kekasih Husnul dan langsung masuk ke dalam rumah Husnul. Betapa terkejutnya warga melihat Muji sedang menganiaya Husnul. Lalu di sebelahnya ada jasad Qasidah dan Fauzi yang sudah terbujur kaku. Husnul langsung diamankan warga dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada saat itu, kondisi Husnul sudah terluka parah akibat pukulan Muji. Seketika Muji langsung dihakimi warga sebelum akhirnya dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian. Beberapa warga yang menyaksikan itu langsung saja melapor kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang. Saat itulah Muji langsung diringkus. Di kantor polisi, Muji didesak oleh polisi untuk memberikan pernyataan. Saat itu, Muji menjelaskan alasan dan motif eksekusi yang dilakukan olehnya. Ia mengatakan kalau keberadaan toko sembako Qasidah telah membuat toko sembako miliknya jadi sepi dari pembeli. Dari keterangan tersebutlah, selanjutnya Muji ditetapkan sebagai tersangka utama dari kasus ini. Setelah itu, untuk investigasi lebih lanjut, polisi mengevakuasi jasad Qasidah dan Fauzi dan langsung mencari barang bukti. Sementara itu, Muji yang sudah melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan sidang, akhirnya dikenakan hukuman pada pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati.